kita ada sukacita. Amin. Yang bersukacita sekali lagi boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang bergirang pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, Tuhan berikan kegirangan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk rumah Tuhan. Saat ini kita panggilkan adik-adik Osokit untuk didoakan. Yesus
Baik Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang bertumbuh sehat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya, dan secara khusus kami mau menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan dapat pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar di dalam nama Yesus. Berikan hikmat marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengikuti warta gereja. Warta gereja 5 Oktober 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, terlebih khusus bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan GBI Gunung Gayung Serpong. Boleh lambaikan tangannya agar dilayani oleh hamba Tuhan dan pengerja gereja kita. Puji Tuhan, semuanya mau garuk kepala, mau angkat tangan sebenarnya itu saya tahu. Puji Tuhan kalau kita semua masih terus merasa kita jemaat yang baru. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pengerja untuk mengikuti menara doa ini yang berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di WhatsApp, grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 9 Oktober 2025 berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan kami terus menghimbau agar gereja ini terus melahirkan komunitas-komunitas yang baru, komunitas-komunitas yang saling membangun, yang berbentuk surga di keluargaku. Jadi jika Bapak Ibu rindu agar kita sama-sama bertumbuh dalam iman kita, kerohanian kita, mari bentuk ibadah SDK, ibadah komsel-komsel kecil. Dan jika Bapak Ibu tergerak, boleh menghubungi koordinator gereja kita. Dan buat anak-anak muda-mudi, kami mengundang semua anak-anak orang tua yang mempunyai anak-anak youth atau remaja agar sama-sama mereka kita giring untuk beribadah di hari Sabtu 11 Oktober jam 6 sore. Jadi Sabtu di minggu yang akan berjalan ini, anak-anak ini akan beribadah, dan minggu ini, bulan ini akan dilayani oleh Dr. Michael, dan puji Tuhan anak-anak dokter ini akan mengedukasi anak-anak bagaimana mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat pergaulan bebas. Mereka mungkin tidak menemukan jawaban-jawaban apa sebenarnya kami harus berbuat apa terhadap pergaulan bebas di luar sana. Dokter ini akan membantu mengedukasi anak-anak kita. Apa yang tidak bisa kita sampaikan ke anak kita, biarlah kita berdoa agar dokter ini bisa menyampaikan apa yang mau kemauan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi jangan lewatkan ibadah youth ini. Selanjutnya ketemu dalam ibadah raya Minggu 12 Oktober. Ibadah sesi pertama di pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13 atau jam 1 siang. Ibadah kita dua sesi ini disertai dengan ibadah Awesome Kid di pukul 8.30 sampai 9.30 dan 11.30 sampai jam 12.30. Juga ibadah kita juga disertai dengan ibadah youth, ibadah muda-mudi di pukul 9.30 sampai selesai. Dan gereja kita melakukan pelayanan baptisan. Jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis secara selam boleh mendaftarkan atau boleh mengkoordinasikan lewat Bapak Ibu Gembala atau hamba-hamba Tuhan di gereja kita agar dilayani. Oh, ada satu katanya, nggak tahu yang mana. Pokoknya kita beri diri kita untuk dibaptis mengikuti teladan Yesus. Gereja kita menyediakan fasilitas ini. Dan pelayanan diakonia gereja terus bergerak, maju, dan Bapak Ibu boleh lihat, boleh saksikan bahwa pelayanan diakonia ini terus memberkati orang-orang yang membutuhkan. Jadi siapa yang bisa mengulurkan tangan, setiap kita dititipkan berkat Tuhan, boleh mengulurkan tangannya lewat pelayanan diakonia ini, atau boleh mendukung lewat doa-doa kita, sisipkan dalam doa agar pelayanan diakonia gereja kita berjalan
berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berbagi sesuai dengan maunya Tuhan. Dan mari kami himbau seluruh wanita-wanitanya Tuhan agar kita kembali dalam ibadah WBK. WBK minggu ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga di hari Sabtu 18 Oktober 2025 pada pukul 11 bertempat di gereja kita dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Ibu Pendeta Grace Mogot. Mari nikmati atau ajak seluruh rekan-rekan kita, tetangga kita, teman-teman, saudara kita untuk sama-sama bertumbuh dalam ibadah wanita ini. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, dapat menghubungi para pengerja, hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di hotline gereja kita di 081196220016. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari siapkan hatimu. Kita akan diisi dengan kebenaran Tuhan. Kita menerima pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar Tuhan berbicara lewat hambanya yang sudah dipersiapkan, dan kita buka hati untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus.
karena kasih, karena perlindungan, karena ketaatan akan anak-anak, sehingga Allah mengasihi kami. Yesus melindungi kami. Yesus menuntun kami dalam segala perjalanan. Kadang kami ke kiri dan ke kanan Tuhan, tetapi Yesus selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau tahu tentang kebenaran jalan Tuhan dalam hidup kami. Kadang kami kompromi terhadap hidup ini Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan bagaimana hidup berkenan kepada-Mu. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada jemaat, berikanlah kelemah lembutan untuk menerima isi firman Tuhan. Hamba-Mu yang tiada banyak, berikan hikmat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga segala sesuatu terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, di awal bulan ini, minggu pertama, kita bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus. Kalau ada juga yang mau makan bubur, ada juga. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya pilih hari ini adalah tema yang memilih dua rancangan besar dalam perjalanan hidup kita. Saudara, jadi hidup ini adalah benar atau tidak benar, di hadapan Tuhan atau tidak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang di tengah-tengah, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada kadang-kadang salah pengertian bagi kita bahwa ini jalan Tuhan atau ini bukan jalan Tuhan. Saya bergumul kemarin, kenapa kok jemaat-jemaat kita agak mengurang, ya. Tetapi saya melihat, ya, memang ada dua hal yang menyebabkan jemaat itu hadir dan tidak hadir, ya. Berarti ada juga dua rancangan yang terjadi dalam hidup. Apakah dia nggak datang karena sesuatu? Nah, ini yang kita harus pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini, ujian itu, tantangan itu bisa dari kesusahan dan bisa dari berkat, ya. Kemarin saya berpikir, loh kenapa? Tapi setelah saya pikir, ada jemaat kita yang nggak datang hanya berapa, 2 orang. Tetapi beberapa jemaat kita yang nggak datang itu, saya melihat itu karena berkat, ya. Jadi saya bersyukur, terhibur, oh puji Tuhan. Mereka diberkati sehingga mereka sibuk, mereka diberkati karena mereka punya urusan, ya. Tetapi saya berdoa bahwa berkat itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu, selama kita bersama dengan Tuhan, itulah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, bahwa kita harus siap menerima berkat, ya. Saya telepon kenapa? Ya kan, saya terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan. Dan memang hari ini ada jalan kaki, ya. Iya, kegiatan hari Minggu banyak yang ikut. Bapak Ibu, saya juga nggak berpikir bahwa hari Minggu dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang notabene-nya sama-sama saya buat gereja dulu, saya wakilnya, dan prioritas adalah untuk Tuhan. Tetapi nggak tahu kenapa kok justru mereka mengadakan kegiatan di hari Minggu, karena hari Minggu hari libur, ya. Dan yang penting bisnis lebih utama daripada pelayanan. Saya harus terus terang, karena ada dua dalam hidup kita ini, ke kanan ada ke kiri, dua rancangan besar. Saudara-saudara, di dalam hidup ini saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika kita lahir, Tuhan sudah merancang kita dalam hidup ini.
sudah menentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak menakdirkan kita. Tidak ada takdir dalam hidup ini. Tidak ada otoritas bahwa Tuhan harus seperti itu. Saya mau berani mengatakan bahwa seperti jodoh. Ya. Baru kali ini saya mau ngomong. Saya berpikir kemarin, apakah semua jodoh itu dari Tuhan? Ya. Apakah Tuhan menetapkan bahwa kamu meninggal nanti, kamu menikah nanti dengan ini? Ternyata tidak. Tuhan merancangkan kita itu rancangan bahwa engkau akan menghadapi suatu keluarga yang bahagia. Dan engkau harus memilih yang ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tetapi kadang kita tidak melakukan itu. Kita menikah karena ditentukan kadang-kadang ditentukan oleh hansip. Jadi apakah rancangan Tuhan ketika kita dipaksa untuk menikah itu memang ditangkap oleh hansip, memang itu rancangan Tuhan? Tidak. Nah, hari ini ya, kecelakaan atau dipaksa atau kawin paksa. Ya. Hari ini saya mau berbicara tentang hal yang sensitif ya. Apakah perbuatan Tuhan atau tidak? Heboh di YouTube hari ini. Apakah kematian Tuhan itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Saya mau tahu di sini. Siapa yang bilang rencana Tuhan? Ya. Siapa yang bilang rencana iblis? Saya bilang nggak ada 3, hanya 2. Jadi kalau diam saya bingung saya. Ya, supaya saya bisa berbicara. Ada yang bahwa penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan mengirim anaknya itu untuk disalib, untuk dibunuh. Siapa yang setuju dengan itu? Ya. Oke. Siapa yang setuju bahwa itu perbuatan iblis? Nah, baguslah saya sampaikan aja lah. Soalnya saudara-saudara, penyaliban Tuhan itu tidak boleh mengambang ya. Itu hanya 2. Itu memang rencana Tuhan atau rencana iblis. Ya. Jadi kita harus, ini juga masih menjadi pertentangan. Tetapi pendapat daripada saya sebagai hamba Tuhan kembali di sini, oke lah, nanti saya dimarahin nggak apa-apa lah. Tapi Bapak Ibu sudah dewasa, bisa memilahkan. Nah, dasar firman-Nya seperti ini. Ayo silakan memilih. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dapat sebut. Jadi ada 2 rancangan. Yang satu rancangan untuk damai sejahtera, yang satu rancangan untuk mencuri, membunuh. Jadi hidup kita, di dalam hidup kita, Tuhan punya rancangan yang indah. Tidak pernah ada rancangan Tuhan untuk mencuri, membinasakan atau membunuh. Itu rancangan iblis. Nah, itu intinya dulu kita berbicara. Ada seorang tukang kebun, seorang majikan yang punya tanah luas. Suatu saat dia pergi ke luar negeri dan memanggil beberapa orang penggarap tanahnya. Dibilang, tolong tanah saya kamu garap, kamu kebun ini kamu jaga supaya ada hasilnya. Dan selama orang ini, majikan ini pergi ke luar negeri, dia mengirim hamba-hambanya, pegawai-pegawainya untuk mengontrol
melihat hasilnya, mengambil hasil dari kebun ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru ketika mereka datang ke tukang kebun ini justru menganiaya mereka dan mengusir mereka dan menyuruh pulang. Pertama seperti itu. Kedua, tetap dianiaya. Ketika tetap dianiaya. Keempat, akhirnya si majikan ini berpikir, mungkin kalau anak saya kirim, mungkin mereka mau dengar. Dia kirimlah anaknya kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru anaknya itu mereka berpikir, ini anaknya, ini ahli warisnya. Lebih baik jangan kita aniaya lagi, kita bunuh sekalian supaya dia tidak punya ahli waris, sehingga kita bisa menguasai tanah. Dan apa yang terjadi? Anak itu dibunuh. Dan majikan ini marah besar dan akan menghukum orang-orang yang membunuh anak. Saudara, kita bisa melihat bahwa perumpamaan ini, tuan tanah adalah Bapa, kebun anggur adalah Israel, adalah umat pilihan kita. Para penggarap tanah adalah para pemimpin agama-agama. Dulu agama-agama Yahudi. Dan para utusan staf yang dikirim ke perkebunan yang diusir dan dianiaya itulah para nabi yang diutus oleh Allah. Dan anak tuan tanah, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang, ketika tuan tanah mengutus anaknya kepada penggarap, dia berpikir nggak bahwa anaknya akan dibunuh? Dia mengutus itu supaya anaknya dibunuh atau orang itu sadar? Orang itu, ya, dia berpikir dalam hidupnya ketika dia mengutus anaknya supaya anaknya dibunuh, supaya saya punya alasan untuk menghukum mereka, atau dia mengirim anaknya supaya orang itu sadar? Mana? Yang mana? Mengutus untuk dibunuh atau sadar? Ya, saudara-saudara. Tuhan, saya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa Tuhan mengirim anaknya agar semua orang mendengarkan dia. Ketika di Sungai Yordan dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kamu boleh bunuh. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus, pembunuhan Tuhan Yesus, saya berpikir bukan rancangan Tuhan, tetapi rancangan iblis. Tetapi Tuhan merancang supaya orang-orang mendengarkan dia dan berbalik. Tapi justru karena orang-orang itu benci, dia membunuh. Pertanyaan, Tuhan tahu nggak bahwa Tuhan Yesus akan disalib? Dia tahu. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan merancang kehidupan kita. Di dalam ketika saya lahir, dia bilang, atau nanti kamu akan menjadi pendeta. Tetapi keinginan saya, enggak, mau jadi tentara. Orang tua saya mengatakan, nak, kamu jadi sarjana. Karena kebanggaan kalau ada 7 anaknya semua sarjana semua. Itu kebanggaan orang dulu, ya. Sarjana dulu luar biasa, kan? Kamu seperti itu. Rancangan iblis tidak. Tuh, kamu jadi preman. Makanya saya masuk tentara kira-kira 7 tahun jadi preman benar. Benar, saya punya anggota pasukan yang ada yang tukang pukul, ada tukang nego, ada tukang, pokoknya saya punya. Dan bosku mengizinkan. Waktu itu masih Orde Baru, ya. Jadi tentara itu benar-benar luar biasa. Nah ya, seperti itu.
Tetapi Tuhan ketika saya 7 tahun melakukan segala sesuatu, Tuhan mengasihi dan meminta kembali bahwa kau. Tetapi selama 30 tahun saya tetap tentara, dan akhirnya Tuhan panggil bahwa engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar, kan itu kembali. Kenapa? Ini kan janji ibu saya ketika saya mau lahir. Tuhan, kalau ada satu anak laki-laki saya serahkan kepadamu, namanya Samuel. Makanya saya Samuel Pairing atau Salurapa, ya itu nama saya. Tetapi saya cuekin seperti itu. Nah, rancangan-rancangan yang Tuhan inginkan bukan rancangan supaya nanti kamu jadi preman, nanti kamu jadi tentara. Tuhan izinkan itu karena ketegaran hati kita. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Dia akan membawa kita kembali kepada rancangannya Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pun kalau kita sebagai anak-anaknya melakukan sesuatu yang keluar dari rancangan Allah, tetapi kita bertobat dan kita tetap setia, makanya Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Ketika Tuhan Yesus disalib dan mati, iblis tepuk dada karena dia berhasil. Murid-murid Tuhan itu mulai meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa. Loh, ternyata Tuhan Yesus tidak akan menjadi seorang pemerintah. Jadi kita ini tidak bisa menjadi menteri. Maka Petrus dan teman-temannya pergi cari ikan lagi, kembali ke kubangan lagi, ke tempatnya. Tetapi segala rencana iblis itu Tuhan rubah menjadi satu pengorbanan, menjadi satu bahwa darah Yesus, tubuh Yesus menjadi berkat bagi kita. Jadi segala kesalahan kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan rubah itu menjadi suatu berkat. Amin. Amin. Kalaupun engkau salah mengambil jodohmu, tapi engkau tetap setia di dalamnya, maka Tuhan akan merubah itu menjadi satu berkat. Makanya yang dibutuhkan Tuhan adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu bukan hanya sebentar. Kesetiaan ditentukan oleh waktu lamanya. Kesetiaan Bapak Ibu ada di gereja ini, Tuhan perhatikan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak setia, ada 2 hal yang membuat Bapak Ibu tidak setia. Pertama, pergumulan yang terlalu berat, kekecewaan, kekesalan, kemarahan, sehingga atau sakit, godaan iblis yang membuat Anda tidak masuk ke gereja. Atau yang kedua, yang paling berat, yang orang tidak sadari adalah berkat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika saya pensiun, Tuhan ada seseorang menawarkan, toh mau jadi itu. Saya berpikir lumayan, pensiun masih punya pekerjaan, dan pekerjaan ini benar-benar juga sesuai dengan saya, yaitu memberi bantuan kebencana alam. Ya, jadi saya membawa bantuan ke bencana alam. Saya tanyakan, berapa lama Pak di daerah itu? 3 bulan sampai bencana itu hilang. Wah, saya bilang udah cocok. Tetapi kan saya udah gembala pada saat berpikir, bergumul. Saya berpikir, wah itu kan kemanusiaan. Wah itu kan saya juga punya gaji besar. Ya, karena kan dikaryakan. Tapi saya berpikir, ya udah seperti ini. Saya putuskan bahwa saya tetap menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, lanjut. Dikatakan seperti ini ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menentukan, sudah mengarahkan kita. Tidak menentukan ya, mengarahkan kita, karir kita, pendidikan kita, peluang keluarga kita, masa depan kita. Itu indah. Semua Tuhan indah. Tetapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, itu akan semuanya indah. Mengapa tidak indah? Mengapa keluar dari jalur? Karena ada godaan yang ada. Selalu ada godaan. Nah, godaan itu adalah iblis. Tuhan menciptakan
memberikan anaknya kepada kita, mengirim firman itu kepada kita, mengirim Tuhan itu, sehingga ketika dia berbicara, menyampaikan firman, orang-orang akan sadar dan orang-orang akan bertobat. Tapi iblis tidak mau seperti itu. Dia bilang salibkan dia. Dan ketika dia salibkan, dia pikir selesai. Tetapi Tuhan merubah itu menjadi penebusan darah. Ya. Saudara-saudara, tukang periuk itu, kalau dia buat suatu periuk, dia punya satu periuk. Ya, saya pernah dulu di kampung, kita bikin kantor kepala desa. Nah, Bapak itu punya bikin apa? Tempat bata ya. Itu tanah liat. Tanah liat itu kalau dibikin, misalnya dia hancur, dia nggak berbentuk. Udah dibikin lagi, kemudian dibentuk yang lain. Sama dengan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan dalam hidup kita ternyata gagal dan kita kembali bertobat, maka Tuhan akan membuat bejana, membentuk kita menjadi bejana yang baru. Itulah kebaikan Tuhan. Selama kita kembali kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan saya bertobat, maka Dia akan membentuk kita kembali. Tapi jangan dibentuk lagi, rusak lagi, bertobat lagi, dibentuk lagi, rusak lagi, bentuk. Jangan. Nah, itu mempermainkan Tuhan. Lama-lama tukang periuknya, ini kayaknya nggak bagus sih, dia lempar aja kan. Tapi kalau dia, ini sebenarnya tanah liat bagus, cuma mungkin kemarin salah kelola, sehingga diambil lagi, dia kelola lagi. Saudara-saudara, dalam hidup kita, saya bersyukur kepada jemaat-jemaat yang setia, bahwa jemaat-jemaat ini tahan terhadap segala pergumulan, tetapi juga taat terhadap segala godaan. Bapak Ibu sebentar lagi akan diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan berkat itu membawa saudara jauh dari Tuhan. Ingat, saya hanya ingatkan. Makanya saya mengatakan bahwa berkat itu kita harus siap menerima berkat. Kalau seseorang tidak siap menerima berkat, dia akan lari. Ingat ya, saya dulu pernah menyampaikan seorang peminta-minta yang saya kasih 5.000, 2.000, 10.000. Terima kasih. Oh, dia bahasa, dia bilang, dia berkati saya, pegang-pegang mobil saya. Tapi suatu saat saya kasih dia 50.000. Itu besar sekali dulu, karena gaji saya cuma 300 sampai. Saya kasih, Tuhan bilang kasih 50.000. Dia terima kasih nggak ke saya? Kabur. Karena ketakutan. Dia ambil, dia masuk ke cek, dia lari gitu. Karena dia takut kelihatan sama koordinatornya. Karena koordinatornya lihat, maka itu akan diambil. Nah, seperti itu artinya dia tidak siap menerima. Kalau dia menerima 2.000, 5.000, 10.000, dia akan berterima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Begitu lebih kita tidak mampu. Makanya Tuhan tidak memberkati kita lebih dari kemampuan kita selama kita belum siap. Karena kita akan meninggalkan Tuhan. Punya toko, sibuk pun, tiba-tiba datang pelanggan, Pak, buka dong hari Minggu. Kita kan hari Minggu malam. Ya demi duit ya buka. Kak, nanti gereja sore. Tapi sampai sore pun dibuka. Nanti malam. Sampai malam pun dibuka. Udah lewat gereja kan. Udahlah, aja mana rekaman tadi. Makan rekaman tadi. Pokoknya rekaman YouTube aja deh. Supaya seperti banyak alasan untuk iblis menggiring kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Saudara, pilihan itu hanya dua. Kepada Tuhan atau kepada iblis. Dan Tuhan tidak pernah merancang dalam hidup kita untuk membawa kita celaka. Engkau sakit, engkau bangkrut, engkau tidak sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Itu kan iblis. Ingat, gak ada itu yang namanya, oh itu Tuhan bentuk kamu supaya kamu kuat. Jadi Tuhan bikin kamu bangkrut tuh. Udah, Tuhan tidak pernah. Itu karena iblis, itu karena kesalahan kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita merubah keadaan itu menjadi sesuatu yang memberkati kita. Ingat, selalu berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lanjut.
Jadi, saudara-saudara, rencana Tuhan yang terkenal di dunia ini hanya ada 2 rencana. Ketika kita lahir, Tuhan membuat rencana yang bagus. Tetapi iblis juga mengintip. Dia mau supaya rencana Tuhan itu tidak jadi. Ya, mengapa? Apakah kita menjadi targetnya iblis? Apakah iblis membuat kita rusak itu karena supaya kita yang rusak? Tidak. Ya, tujuan utama iblis supaya ketika kita rusak, ketika kita lari dari rencana Allah, supaya Allah berduka, Allah sedih. Lawannya iblis itu adalah Tuhan. Kita ini sebagai objek saja. Ketika kita bersungut-sungut, disikat sama iblis. Ketika kita marah, disikat oleh iblis. Maka sasarannya itu supaya Tuhan merasa, aduh, anak saya sedih. Tuhan melihat anak-anak rancangannya yang mau dirancang indah itu ternyata sedih. Itulah yang Tuhan, yang iblis inginkan. Kalau kita si iblis ini tidak peduli ngapain. Jadi orang masuk neraka itu bukan orangnya yang menjadi target, tapi iblis melihat supaya ketika manusia, anak-anak Tuhan masuk di neraka, masuk di jalannya iblis, Tuhannya akan bersedih. Itu targetnya, bukan kita. Karena itu iblis saingannya itu Tuhan. Dia mau menyingkirkan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakanlah bahwa supaya Adam jatuh. Enggak. Dia menciptakan bahwa Adam dan Hawa dibuat, kemudian dia beranak pinak, kemudian dia akan menjadi penguasa dunia. Tapi iblis datang menipu dia. Tetapi ketika dia menipu dia, Tuhan memperbaiki lagi manusia-manusia itu. Dan terakhirnya mendatangkan Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus. Tuhan selalu akan memperbaiki kehidupanmu. Sejatuh apapun kehidupan itu, sehancur apapun kehidupan saudara, Tuhan akan perbaiki selama kita kembali bersandar kepada Tuhan. Jadi tidak ada dalam hidup ini sesuatu. Tuhan Maha Pengampun, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita. Rencananya adalah untuk kebaikan kita, memberikan harapan dan masa depan yang cerah. Ya. Saudara, kalau kita bangkrut, apakah itu rencana Tuhan? Ketika kita sakit, apakah itu rencana Tuhan? Tetapi di dalam kebangkrutan, di dalam kesakitan, ketika kita sadar dan Tuhan memulihkan hidup, mungkin fisik kita tetap sakit, tetapi hati kita yang Tuhan perbaharui. Karena hati inilah, roh kita inilah yang akan menjadi penghuni surga nanti, bukan tubuh kita lagi. Jadi kalau saudara, bukan materi yang kita miliki lagi. Yang utama dalam hidup kita adalah roh kita yang diperbarui, karakter kita yang diperbarui oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, maka roh kita yang diperbaiki oleh Tuhan, karakter kita. Dan kita bersandar kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan, tujuannya Tuhan. Ya mungkin engkau menderita dalam hal fisik, di dalam hal kesehatan, di dalam karir. Tetapi karakter kita berubah. Pandangan kita terhadap Tuhan, itulah yang Tuhan. Kejadian, kesedihan, penderitaan yang kau alami saat ini tidak ada artinya dibanding berkat Tuhan nantinya yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 menyatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Ini bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga sukacita, damai, dan hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi iblis tidak mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Dia kasihlah kita kesibukan, dia kasih kita penderitaan supaya kita bersungut-sungut. Dia kasihlah kita ketidakadilan supaya kita marah sama Tuhan. Dia kasihlah kita
sesuatu yang menyenangkan bagi dunia, ya. Termasuk hobi kita, kalau memang terlalu kita melakukan hobi kita melebihi dari kecintaan kepada Tuhan Yesus. Lanjut, dikatakan di sini bahwa rencana Tuhan seringkali melibatkan untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan karakter kita, pengorbanan, pelayanan, kasih. Ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa kepada kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Jadi begini, rencana Tuhan dalam hidup kita indah, tetapi ketika iblis memporak-porandakan, membujuk kita sehingga jauh dari Tuhan, Tuhan akan membentuk kita lagi untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ada peperangan rohani, peperangan terus yang dilakukan oleh Tuhan. Selama kita mengakui kasih karunia, menerima Tuhan sebagai Tuhan kita, maka kita tidak akan lepas daripada Tuhan. Mengapa? Ketika kita berbuat dosa dan minta ampun, Tuhan akan perbaiki lagi kita. Ya, perbaiki lagi kita. Pertumbuhan karakter, pengorbanan. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah ada dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, ya. Turut bekerja. Dia bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang belajar Tuhan. Dalam segala sesuatu. Nah, ini intinya, segala sesuatu itu tidak selalu baik. Inilah yang iblis pakai. Segala sesuatu. Maka dia memberikan penderitaan kepada kita. Dia memberikan penyakit kepada kita. Dia memberikan kegagalan kepada kita. Dia memberikan kita jauh dari Tuhan. Segala sesuatu. Tapi ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya taat kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa rubah itu. Membawa satu kebaikan. Tetapi kalau Anda segala sesuatu yang iblis pakai itu, dan Anda tetap jatuh, tidak pernah bertobat, maka kebaikan itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tetap bertobat, kita tidak memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka akan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu inilah yang iblis pakai. Memporak-porandakan keluarga kita, memporak-porandakan hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan bisnis, hubungan dengan atasan, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan pelayanan, sakit hati dengan pelayan. Saya heran, jemaat pelayan Tuhan berantem sama berantem, lapor sama gembala, Pak, saya mau berhenti. Jangan, kok gembala yang disalahin? Yang itu kadang-kadang saya sedih seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi selama engkau masih tetap setia, itu namanya kasih Tuhan. Orang-orang yang setia masuk di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa. Rencana kasih karunia. Lanjut. Saudara, rencana iblis mencari, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Juga menjelaskan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ia ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan, menghancurkan impian kita, dan membawa kita ke dalam kegelapan. Saudara, kalau iblis merusak hubungan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita, membunuh kita, itu kita sadar bahwa ini perbuatan iblis. Tetapi kalau iblis datang ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, ini yang susah kita kadang-kadang berpikir. Hubungan kita dengan Tuhan itu jauh karena ada berkat, karena ada kesibukan, karena ada segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu. Maaf Pak, saya nggak bisa masuk karena saya nggak bisa melayani. Suatu saat hamba Tuhan saya masih penatua di Karawaci. Seorang hamba Tuhan datang, dia bilang, Pak, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan dulu. Kenapa? Saya punya anak baru lahir yang saya gumuli selama 7 tahun. Saya bilang, kenapa? Iya, selama pelayanan 7 tahun saya bergumul untuk mendapatkan anak.
saudara. Dan setelah dia mendapat anak, dia mengundurkan diri dari pelayanan. Saya sedih. Ini ada sesuatu berkat yang diberikan. Memang benar, anak itu prioritas. Saya bilang begini aja, jangan bilang mengundurkan diri. Gak apa-apa, istirahat aja dulu. Jangan, tetap aja jadi pelayan Tuhan, tapi istirahat. Ya. Dan apa yang terjadi? Dia meninggalkan pelayanan. Saya bilang, kamu kan minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Kan? Tapi memang benar, dia bilang saya gak punya pembantu. Istri saya, memang benar. Secara logika ya benar, dia harus menjaga anaknya, dia harus membantu istrinya, dan gak mungkin dia harus meninggalkan untuk pelayanan. Udah benar, secara logika. Tetapi cara iblis itu sangat halus, sangat masuk akal untuk membuat kita pelan-pelan jauh dari Tuhan. Order kecil, masih rajin ke gereja. Mulai order besar, mulai. Ya. Maaf, Lita ordernya masih banyak. Sekarang puji Tuhan, Lita ordernya semakin tinggi, tetapi tetap melayani. Kemarin dia begitu, Pak, saya capek sebelum melayani. Capek. Bayangkan, punya order. Maaf ya, diomongin ya, udah order. Ya, tetapi bayangkan, Bapak Ibu berpikir nggak untuk menyiapkan lagu, kemudian nyanyi di sini, kemudian ingat pesanan ini, pesanan ini. Oh iya, walaupun duit masuk, tetapi kan itu sesuatu cara iblis. Makanya ketika dia bilang, Pak, saya capek sebelah, saya bilang sama istri saya, memang udah capek. Tapi puji Tuhan masih tetap semangat. Nah, sudah ada bantuan, ada ibu-ibu yang bisa mulai. Itu Tuhan selalu memberikan penolong. Ketika Musa bilang, Tuhan saya tidak bisa ngomong, udah kan ada Harun yang bantu. Tuhan selalu menyiapkan segala sesuatu selama kita tulus di hadapan Allah. Tuhan tidak akan pernah membuat kita sendiri. Ya. Jadi Dia akan selalu menolong kita. Peperangan rohani, Efesus 6 ayat 12, mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya berperang melawan manusia, tetapi juga melawan kekuatan roh jahat. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan dan menjatuhkan kita. Dan yang paling banyak orang jatuh adalah karena berkat. Ya, karena berkat. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan saya kasih saya uang 500 miliar. Ya, jangan Tuhan. Kayaknya saya berpikir pas saya betul untuk apa ya uangnya itu. Gak konsen saya. Tapi jangan juga buat saya terlalu miskin sehingga saya berpikir, Tuhan, gereja saya besok mau ditambah gimana sih Tuhan? Saya lupa berdoa sama Tuhan, lupa memuji Tuhan, hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, mau makan aja gini Tuhan, gereja saya besok tinggal 2 bulan lagi Tuhan. Enggak juga seperti itu. Makanya kadang-kadang saya bilang, kayaknya kan punya Tuhan emangnya. Kan ini kan rumah Tuhan, ngapain sih susah-susah. Tuhan akan gerakkan sendiri. Nah puji Tuhan. Ada yang, Pak, saya membantu, Pak, saya cicil. Tidak apa-apa, Tuhan, luar biasa. Investasi sama Tuhan. Kalau investasi sama gembala itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya. Walaupun saya doain juga Bapak Ibu yang investasi, tapi enggak. Semua kita ini, saya juga bergumul bagaimana untuk gereja kita. Tapi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita ada. Lanjut. Nah, rencana iblis seringkali tampak menarik dan mudah pada awalnya, tetapi selalu berakhir dengan kehancuran dan penyesalan. Ini melibatkan dosa, keegoisan, kebencian, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita itu, memberikan kita pangkat, memberikan kita uang, memberikan kita kekuasaan, lama-lama ego kita itu naik, harga diri kita semakin naik. Makanya orang-orang yang setelah punya pangkat jadi pensiun itu kadang-kadang suka marah, cepat marah di jalan.
kamu gak kenal, gue bukan pejuang, gue ini belum pernah ini pejabat seperti ini. Marah. Karena justru kekuasaan itu memupuk dirinya untuk menjadi berharga di matanya sendiri. Makanya seorang pensiun dan seorang pejabat itu bergumul sekali untuk bisa menjadi rendah hati. Iya. Emangnya kalau di jalan ada yang marahin saya nggak marah juga. Dia nggak tahu dia seperti itu. Bisa saja seperti itu. Makanya memang cara iblis ini sangat menarik ya. Pada mulanya itu enak ya, tetapi selalu berubah ketika karakter kita itu karakter yang sudah nggak beres, itu udah repot dalam hidup kita. Makanya sadarlah bahwa segala sesuatu cara iblis sangat menarik. Saya terima kasih karena yang saya lihat ini gereja di sini ini muka-muka itu juga muka setia. Ya, muka setia benar-benar saya. Sehingga kalau Bapak Ibu nggak ada, saya jadi sedih kadang-kadang. Ya, kadang sedih kok kemana ya? Tetapi saya berpikir, saya telepon, halo anakku sayang. Iya, Bapak saya lagi sibuk ini, padahal saya sibuk, oh ya lagi sibuk. Saya telepon, oke kemana sih? Sibuk semua. Karena berkat di dalam hati saya, puji Tuhan, mereka karena sibuk. Tetapi, kalau Bu Ana nggak datang karena sakit, ya saya sedih juga. Tapi kalau dari 8 orang yang saya lihat, hanya 2 yang sakit. Paul saya telepon, ya lagi persiapan mungkin. Saudara-saudara, itu kesedihan. Makanya gembala itu selalu berpikir, oh ya kenapa dia nggak datang ya. Banyak melamunnya kalau hamba Tuhan memikirkan domba-dombanya itu. Ya, Lana kemarin saya lihat nggak senang kemarin ya. Ya nggak ada kan dia. Jadi walaupun ya saya perhatikan kok pagi-pagi kita senang ya, pokoknya Bapak Ibu jangan berpikir bahwa gembala itu kadang-kadang enggak rese kadang-kadang gembala itu. Orang mauan kok dicari terus ya. Nah, yang ketiga, membedakan kedua rencana Tuhan. Nah, bagaimana kita membedakan antara rencana Tuhan dengan rencana iblis? Kita uji dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas kita. Setiap rencana harus diuji dengan kebenaran Alkitab. Apakah rencana itu sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan? Jadi firman itu adalah kompas. Bapak Ibu tahu nggak kompas itu ya? Kompas itu tunjukkannya itu hanya ke utara. Nah kalau itu kompas itu kan kompas yang dulu ya, malam. Jadi suatu saat kami kalau latihan tentara itu dilepas di hutan itu jam 8 malam. Terus titik startnya dengan titik selesainya itu hanya kira-kira 2 km, tapi dia hanya berdasarkan kompas di hutan gelap, tangan aja begini. Jadi kita nggak tahu, nggak ada jalan kita. Jadi hutan itu ditembus, tetapi dengan kompas ini, di kompas ini. Jadi kemana kompas itu kita bablas. Nah kadang-kadang kita jalan, tahu-tahu rumahnya orang, jalan pintunya orang. Oh gimana masa mau dibablas masuk? Kalau sawah sih kita terobos, kalau hutan kita terobos. Makanya ketika kita ada rumahnya orang, ya kita untuk 1, 2, 3, 4, 5 sampingnya kita mau ke sana. Setelah sampai di sana kita hitung juga 5, 1, 2, 3, 4, 5 lurus lagi kan gitu. Jadi itu. Bayangkan Bapak Ibu hanya 2 kilometer. Gak bisa melihat jalan pakai kompas, itu 8 jam perjalanan. Itu gitu, nggak boleh bawa senter, nggak boleh bawa apa gitu. Kalau bawa senter kelihatan sama musuh kan. Jadi stop.
Mulai jam 8 sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi baru nyampe. Hanya 2 kilometer. Tahu-tahu, tolong, jatuh ke jurang rupanya. Iya kan? Khusus jurang. Artinya jurang ke sana lagi, curi 10 langkah, ke depan curi 10 langkah, jadi kembali lurus. Nah, itu hidup kita. Jadi kalau kita bilang, wah saya udah bengkok, kembalilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi kalau kita udah mulai bingung-bingung, ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan, atau tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Lanjut. Nah, kedua berdoa dan meminta hikmat. Apapun yang kita kerjakan, ingat Roh Kudus ada di hati kita. Dia sudah masuk, dia ada di dalam. Jadi kita harus berdoa, kita harus tanyakan kepada dia apa yang harus kita lakukan. Tahu-tahu kita punya sesuatu rencana, nyari teman kita, gimana sih? Gimana sih supaya saya bisa menyelesaikan? Kan ada Roh Tuhan, ada sudah. Bayangkan kalau misalnya saya punya istri, kemudian istri saya nanya ke orang lain, ke suami orang lain, Pak, saya mau rencana ini gimana? Nggak nanya suaminya. Kenapa nggak nanya bapak? Nggak percaya sama bapak. Ya kan sakit hati bapaknya. Sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, loh, kok ada saya di hati kamu? Kok kenapa nanya ke orang lain? Kamu bilang, Roh Kudus saya nggak percaya. Mendukakan Roh Kudus seperti itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita, berikan hikmat. Ambil kesempatan, masuk ke kamar, kunci kamar. Mungkin Bapak Ibu belum dapat jawaban pada saat ini, tapi Tuhan akan buka jalan. Oh, ini jawaban Tuhan. Karena tidak semua ketika Tuhan, bagaimana saya mau A atau B, Tuhan bilang, kita kabur itu, ya. Tapi Tuhan seolah-olah diam. Tetapi ketika kita berjalan, Tuhan akan membuktikan sendiri bahwa ini A. Damai sejahtera. Ya. Saudara, saya punya prinsip 3 dulu kalau kita. Masih ingat nggak saya? Kalau mengambil keputusan. Apalagi seseorang mau pindah kerja ya. Pertama, kalau kamu mau pindah kerja, apakah pindah kerja itu sesuai dengan talentamu? Menambah salarimu, menambah penghasilanmu. Kemudian membuat engkau sukacita. Dan yang 4 terakhir adalah membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang yang pindah, gajinya tinggi sekali, tapi dia harus kerja di hari Minggu. Nah, ini bingung kan? Benar-benar. Gaji di sini 20 juta, tapi di sini 50 juta, tapi harus kerja di hari Minggu. Bingung. Tanya Pak Pendeta, yang gak usah tanya Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta bilang harus gereja hari Minggu. Kan itu. Tanya Roh Kudus. Ketika kita milih untuk yang 10 juta, kita tetap di hari Minggu. Apa Tuhan tidak mampu membayar? Saya ngomong seperti ini karena mujizat-mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Ada nggak sih seorang pensiun berani melakukan segala sesuatu, misalnya perbaiki rumah atau bangun rumah? Nggak ada. Ada nggak sih seorang pejabat pasti kalau karirnya tinggi dia langsung kawinkan anaknya supaya banyak orang datang, karena kalau pejabat pasti banyak ampaunya. Ya. Kebanyakan anaknya belum mau kawin aja lah selama bapak masih jadi pejabat gitu. Banyak sekali saya jadi panitia seperti itu. Hebat. Tapi akhirnya saya boleh hitung, akhirnya rumah tangga itu kan nggak mungkin Anda Bapak Ibu pesta 1M 2M, atau setelah pesta ngontrak di RSSSS, rumah sederhana sangat, selonjor sana selonjor sini, sempit sekali, susah sekali ya RSSSS. Ada yang seperti itu.
Ya berbingung. Udah kawin biasa-biasa aja. Paling aman kawin di GDS, diberkati di sini, makan sama-sama di sini. Biar. Jangan khawatir, ada yang masak, ada yang berkati. Tempatnya mau tempatnya, kita pasang tenda di sini atau di atas makan. Apa yang mau kawin yang lebih enak, damai sejahtera di sini. Ya. Tua Pak. Iya. Tua. Oh dia jangan kawin lagi, jangan nggak diberkati di sini, jangan. Kata dia kalau nggak dia. Ya, di sini tempatnya yang menikmati. Ya, doa membantu kita mendengar suara Tuhan dan membedakan kebenaran dan kebohongan. Orang yang sering berdoa, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, ketika dia memilih A atau B, ketika dia pilih A, dia nggak damai sejahtera, dia akan pindah ke B. Karena ada roh Tuhan sudah berkuasa dalam hidupnya. Jadi ketika sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus, itu akan otomatis akan. Rel kereta, begitu dia miring sedikit, bunyi, udah keluar apinya, kemudian panas, dia akan kembali lagi ke jalur. Coba kereta itu kalau miring sedikit langsung gitu, sama dengan hidup kita. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita melakukan kesalahan sedikit, ada bunyi, ya. Bapak Ibu kalau jalan di dalam Tuhan kemudian mulai selingkuh akan bunyi, waduh, ini nggak boleh ditunggu, Tuhan udah melihat, resikonya sangat berat, berlebih. Ya, lanjut. Nah, mendengar nasihat orang bijak, nah itulah gunanya hamba-hamba Tuhan. Amsal 19:20 mengatakan, dengarlah nasihat dan terimalah teguran supaya engkau menjadi bijak di kemudian hari. Orang-orang yang dewasa rohani dapat memberikan perspektif yang berharga. Ya, apalagi saya sebagai gembala Bapak Ibu, kemudian saya lebih tua pasti daripada Bapak Ibu, pengalamannya juga udah luar biasa. Ya, di dalam rumah tangga, bukan berarti rumah tangga saya adem-adem aja, tetap aja pergumulan, tetapi tetap senyum. Kalau saya udah ngeliat senyum istri udah rontok semua itu, ya. Jadi, ya. Tapi yang paling terbukti itu Paus ini, betul-betul luar biasa, ya. Mestinya Paus udah sih jadi penerima tamu gitu, kayak Pak Rahmat dulu dia jadi penerima tamu, tapi karena capek ya berdiri, karena itu menegur bahwa orang-orang dalam keadaan seperti itu Tuhan, dia masih rindu Tuhan untuk melayani, datang. Nah, menegur kita yang sehat aja kadang-kadang. Gimana lain? Yang paling marah saya kalau hamba Tuhan mengatakan, Pak maaf, nggak enak badan. Kalau badan sudah remuk baru nggak melayani, tapi kalau masih nggak enak badan gitu, ya. Saudara, ya lanjut. Nah, yang keempat, memilih rencana Tuhan, bertobat dan berbalik. Kalau kita sudah babak belur, bertobat. Jika kita telah mengikuti rencana iblis, bertobatlah dan berbalik kepada Tuhan. Akui dosa-dosa kita dan minta ampun. Mengapa Tuhan mengampuni kita? Karena Tuhan mau rencana yang semula yang dibuat itu tetap jalan. Mau hancur di sini, dia akan perbaiki untuk tetap sampai di pada rencana Tuhan. Karena tidak ada rencana yang Tuhan yang gagal. Yang gagal adalah manusianya. Tapi Tuhan berusaha untuk membantu, menolong supaya dia sampai kepada rencana yang Tuhan. Rencana Tuhan itu bukan hanya kau menjadi orang hebat, menjadi kaya, menjadi sukses, bukan. Tapi rencana damai sejahtera. Rencana yang membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Biarkanlah Tuhan memimpin setiap aspek hidup kita. Serahkan sama Tuhan. Benar, apapun yang terjadi, ya, berserah sama Tuhan. Tuhan mengatakan, saya mendengarkan suara anak-anak saya. Ya. Bertekun dalam iman, mengikuti rencana Tuhan membutuhkan memang ketekunan. Akan ada tantangan, akan ada kesulitan.
tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan memberikan kekuatan. Saudara, secara pribadi ketika saya menghadapi sesuatu pergumulan yang sudah benar-benar udah sempurna, saya mengatakan pergumulan sempurna itu kalau udah 5, udah mulai 5, saya udah mulai senyum itu. Karena kalau 5, sudah 5, gak ada lagi yang 6. Pasti ya 6 itu berkat. Jadi misalnya udah ekonominya susah, udah sakit, rumah tangganya kacau, ya istri marah-marah kan gak ada duit kan biasanya. Kemudian hubungan dengan Tuhan sudah malas ke gereja, udah. Kemudian yang ketiga, pekerjaan kita sudah nggak ada, udah nggak ada karya. Kalau 5-5-nya ini hubungan kita dengan orang udah nggak benar, 5-5-nya ini kita alami. Saya pernah kalau udah ngalamin seperti ini semuanya, saya tinggal senyum-senyum, udah selesai semua, tinggal menunggu berkat. Ya makanya kalau sudah alami ini, saya tinggal menunggu sebentar lagi berkat datang. Karena sudah nggak ada lagi. Selama saya bertahan, selama saya masih bisa melawan itu, mengandalkan Tuhan, maka setelah itu matahari akan terbenam. Saya habis hujan, bayangkan kalau hujan, kemudian tiba-tiba reda, matahari naik, apa yang timbul? Pelangi. Wih, nikmat. Begitu melihat pelangi, lupa tadi yang tentang yang hujan badai. Saudara, hidup ini selalu naik dan turun. Tetapi ketika kita naik, kita mengucap syukur. Ketika kita turun, kita mengucap syukur karena kita akan naik lagi. Ya. Kemudian ya, lain kesimpulan. Ya. Kesimpulan, saudara-saudara, hidup kita adalah medan pertempuran. Ada rencana Tuhan, ada yang rencana iblis. Yang menang itu siapa? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa kemenangan itu harus di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa waspada, menguji setiap rencana dengan firman Tuhan, berdoa, memohon hikmat, dan memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan kadang-kadang membosankan, tapi itulah akhirnya nanti akan luar biasa. Dengan demikian kita akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, harapan, dan kelimpahan dalam Kristus Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mengapa kita harus perjamuan kudus? Karena mengingat tubuh dan darah Kristus sudah tercabik-cabik oleh iblis. Darah tertumpah membuat iblis tersenyum. Tubuh tercabik membuat iblis tersenyum. Tetapi ketika tercabik dan mengalir, Tuhan merubah itu sebagai pengampunan dosa, sebagai penebusan dosa, sebagai berkat bagi anak-anak Tuhan. Hal-hal yang kutuk Tuhan bisa rubah. Musa dibuang di Sungai Nil. Tetapi Tuhan memberi dia didapatkan oleh Firaun. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual, difitnah, dipenjara, tapi Tuhan merubah hidupnya menjadi seorang petinggi yang memberkati keluarga. Daud dibuang oleh keluarganya menjadi penjaga kambing domba, mungkin hanya 3 biji domba, hanya disingkirkan dari rumah. Kakak-kakaknya menjadi seorang perwira yang hebat, tapi justru di dalam pergumulannya dia melawan singa-singa yang memakan dombanya, melawan kesedihannya dengan berkecamuk. Maka Tuhan merubah permainan kecapi menghibur raja, dan
panahnya, apanya, ketapelnya yang sering dipakai lawan singa, dipakai untuk Goliat. Semua Tuhan rencana yang menjenuhkan, yang menyulitkan, yang menjengkelkan, Tuhan ubah menjadi satu berkat. Jadi ketika engkau di dalam masalah, ketika engkau di dalam satu pergumulan, ingat bahwa masalah ini akan Tuhan ubah menjadi berkat. Darah Tuhan yang tertumpah, iblis tersenyum, tetapi saat ini dirubah menjadi penebusan, memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan, membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk yang ada. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus. 2000 tahun yang lalu iblis tersenyum karena berhasil membuat engkau disalib. Tetapi melalui penyaliban itu Tuhan berubah menjadi berkat bagi manusia, barang siapa yang percaya. Dan juga tubuh dan darah Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami, mengusir segala kutuk dan membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti ini adalah roti biasa, anggur ini adalah anggur biasa. Ketika kami tumpang tangan, itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang akan kami bagi-bagi Tuhan. Terima kasih untuk menikmati otoritas kuasa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, pendarahan yang tak bernilai, yang kumiliki tak kuhargai. Yesus engkau mengagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang kumiliki tak kuhargai. Yesus engkau Puncak lampu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuserahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah.
yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya ingin menekankan di sini, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apabila saudara merasa bahwa Anda melakukan sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, minggu-minggu kemarin minta ampun sebelum masuk di dalam perjalanan. Akui di dalam hatimu, ampun Tuhan, cucikan saya, kuduskan saya untuk bisa makan. Angkat cawan perjanjian di atas kepala. Ya, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerah hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Amin.
Kristus yang telah berikan kepada kami, mengampuni kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, dan menjadikan kami damai sejahtera. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, penyakit yang coba mencuri dan membunuh kami. Tapi kami punya Tuhan, darah Tuhan, tubuh yang sudah tercabik-cabik, melindungi kami, menutup bungkus dengan darah yang kudus. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit pinggang, telinga, stroke. Tuhan, berikan kekuatan kepada penyembuhan kepada orang-orang yang berdoa, Tuhan. Di sini ada yang membutuhkan kesembuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik, mengembalikan perpuluhan bagi Tuhan untuk lebaran kerja. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang ada. 1 bulan ke depan kami bersama dengan berkat, menolak segala kutuk. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil persembahan dijalankan. Ya, ada pujian. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami memberikan persembahan, baik persembahan biasa juga persembahan perpuluhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi juga, yang belum memberi. Berkati persembahan ini Tuhan, untuk kami pakai di dalam suatu pelayanan, karena kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk taat di dalam memberi. Engkau mengajar kami untuk bersama-sama memberi yang terbaik dengan sukarela. Terima kasih Bapa. Berkati, ganti, berlipat-lipat kali lagi. Khususnya Engkau mengajar kami untuk rela memberi. Juga melalui transfer Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, Presiden, Wakil Presiden, sampai Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa Tuhan, dan seluruh perangkat-perangkat. Kami berdoa untuk keamanan negara, perekonomian negara, kesejahteraan negara, ketertiban negara Tuhan. Kami serahkan semuanya, biarlah mereka berjalan pemerintah dengan jujur, adil, membuat negara kami makmur. Juga pelayanan pada hari ini Tuhan, seluruh gereja memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Bapak Gilbert Romendo, Engkau berkati juga hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang beban berat, Engkau berikan kekuatan. Yang punya masalah, Engkau berikan jalan keluar. Yang membutuhkan anak Tuhan, Engkau memberkati Tuhan kandungannya Tuhan, untuk merindukan anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang butuh jodoh Tuhan, Engkau berikan jodoh yang terbaik. Berikan pendidikan yang terbaik juga. Segala fasilitas, biaya-biaya yang dibutuhkan. Keluarga Tuhan Engkau pulihkan. Hubungan dengan Tuhan Engkau pulihkan kembali Tuhan. Orang-orang yang lalai Tuhan ingatkan kepada Tuhan. Biarlah segala berkat Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan. Baik itu tenaga kami, waktu kami, finansial kami, hati kami khususnya. Terima kasih buat Tuhan. Dan saatnya kami menerima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima